Mandiri ini membagi sembako ya untuk bantuan sosial dengan dana sendiri. Ingat pertanyaan saya, dengan dana sendiri. Kemudian ada stikernya, dibolehkan nggak menurut kajian Bawaslu seperti itu? Masuk nggak kategori pasal 71? Boleh ya. Ini yang teman saya yang saya tadi sayup-sayup mendengar ya, jawaban dari teradu ya. Ada yang tadi saudara tadi membaca itu ya, bantuan ini terjadi bukan TSM tetapi sporadis ya. Makna sporadis itu bagaimana ini penjelasannya? Di jawaban teradu ada tadi kata Anda baca tadi, bukan TMS, terstruktur, masif, dan sistematis, tetapi sporadis. Apa makna sporadis? Ya, jadi di jawaban tertulis yang kami bacakan tadi, itu mengutip dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, bahwa pertimbangan Majelis MK menilai bahwa pembagian sembako yang disampaikan oleh terlapor di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu sporadis. Ya mungkin maknanya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razib Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Kholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbiri Nor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam analisis kajian yang kami lakukan itu sifatnya masih umum yang mulia.
Jadi itu adalah merupakan dari persesuaian antara fakta dan keterangan. Lalu kesimpulan menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur sebagaimana pasal 71 ayat 3. Jadi pasal 71 ayat 3 ini penerapannya adalah kumulatif. Nah, salah satu unsur tidak terpenuhi itu akan menjadi pasal ini tidak dapat kemudian diterapkan. Nah, yang kemudian bahwa dalam analisis kajian itu yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak ada menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi atau unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan. Lalu berdasarkan ya kajian kami ya mempersesuaikan antara fakta dan keterangan ya dengan pasal yang disangkakan 71.3 itu kami menyimpulkan bahwa laporan tersebut, laporan Akwo itu tidak terpenuhi unsurnya. Jadi seperti itu yang mulia. Jadi melakukan satu proses pembacaan itu terhadap kajian ini itu ada fakta, keterangan, lalu kemudian analisis kajian. Lalu kemudian fakta keterangan tadi dipersesuaikan dengan pasal yang disangkakan. Betul yang mulia. Terima kasih. Jadi secara sederhana bisa dikatakan hasil analisa itu yang pertama kan meletakkan pada ketentuan pasal yang dilanggar. Iya, yang mulia. Kemudian ya kalau silogisme itu kan premis mayor, premis minor. Kemudian setelah itu saudara pengadu menggali informasi, mencari fakta-fakta. Jadi itu ada diskursus antara premis mayor dan premis minor gitu ya. Kalau Iya, berpikir silogisme kan dari pasalnya ya, premis mayornya, kemudian kepada fakta-fakta yang saudara gali tadi, klarifikasi dan sebagainya itu kemudian diambil kesimpulannya di yang tadi tidak memenuhi unsur, apa betul begitu konstruksinya? Iya yang mulia. Baik, sekarang saya cek aja satu-satu. Tadi ada unsur kewenangan. Betul ada pembagian bansos? Betul yang mulia, ada pembagian bansos. Nah, bentuk pembagiannya apa? Pembagiannya itu bakul terkait dengan pembagian bakul Paman Birin yang isinya adalah beras. Lalu kemudian di beras itu ada foto subjek ya Paman Birin dan ada tagline bergerak. Jadi seperti itu yang mulia. Jadi pembagiannya oke. Dana itu diambil menurut pengadu dari perubahan anggaran APBD ya. Dari dana dari APBD kan ini kan? Betul saudara pengadu. Teradu. Sebenarnya yang disampaikan oleh pengadu atau pelapor pada saat itu ada 3 bakul yang mulia. Jadi ada bakul yang punya tagline Paman Birin yang bergerak itu dengan fotonya. Ada juga yang terkait dengan COVID-19. Ada juga yang kemudian bakul bertuliskan Ambapers. Nah, ketiga bakul tersebut itu disampaikan menjadi alat bukti Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang mulia. Baik. Kemudian bakul-bakul itu bergerak secara inisiasi sendiri atau bagian tim sukses dari terlapor? Nah, pada saat itu pelapor sendiri memang menghadirkan beberapa saksi yang mulia. Saksi-saksi sebagaimana kajian yang dibuat, kami lakukan satu proses klarifikasi. Jadi, nah memang yang membagi itu memang tidak juga tim sukses ya, karena pada saat itu pelapor menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh
petahana, ya, calon gubernur nomor urut 1. Jadi aspek kewenangannya itu terkait dengan citra dirinya pada saat itu memang ada, tapi yang 2 bakul ini ya terkait dengan COVID dan Ambapers itu memang tidak dapat dibuktikan. Lalu kemudian terkait dengan bakul Paman Birin itu perlu kemudian dilakukan pengkajian lebih mendalam. Pertama terkait dengan persesuaian, yang mulia, ini menurut hasil pleno kami saksi-saksi yang kemudian diklarifikasi terhadap ya keterpenuhan unsur programnya, yang mulia. Jadi berdasarkan pemeriksaan kami ada ketidaksesuaian antara fakta keterangan saksi Hasan Basri yang memberikan keterangan itu pada saat itu hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 pukul 20.55 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, menerangkan pada poin 9 menerangkan bahwa isi dari sembako yang diberikan oleh tim atau paslon gubernur Kalimantan Selatan nomor 01 adalah teh kotak, kopi, saset, minyak goreng, liter gula 1 kg, mie instan 5 bungkus, beras plastik ukuran 4 kg. Ada potongan banua bergerak dan bungkus bakul bertuliskan Paman Birin. Nah, dengan disandingkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan perangkat kerja daerah DIPA tahun 2020 dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak terdapat kesesuaian ya antara keterangan saksi Hasan Basri dengan perubahan anggaran satuan perangkat kerja daerah DIPA SKPD. Jadi ketidaksesuaian ya keterangan saksi Hasan Basri tadi kami persesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD yang kami sebutkan pada paragraf di analisa kajian. Sehingga bahwa kami menyimpulkan ya bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan, karena penyalahgunaan kewenangan ini adalah merupakan bagian dari program-program yang digunakan itu menggunakan dana APBD. Jadi kami tidak dapat membuktikan apakah dana APBD yang menurut ya pelapor sampaikan itu adalah betul-betul anggaran APBD yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu, yang mulia anunya. Sehingga karena 71 ayat 3 ini dia bersifat kumulatif ya, semua unsur-unsur itu memang harus kemudian dibuktikan. Maka kemudian karena ada salah satu unsur yang tidak dapat dibuktikan terkait dengan persesuaian keterangan saksi tadi, maka kemudian dalam kesimpulannya kami menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur sebagaimana pasal yang disangkakan. Jadi syarat sederhana gini ya, gubernur terpenuhi kan, karena ini incumbent terpenuhi. Kewenangan ada, ya kewenangannya ada kan. Kemudian program, ya, kewenangan dalam konteks menyalahi suatu program itu. Berdasarkan keterangan para saksi yang di-cross-check, ternyata dananya bukan dari dana perubahan APBD. Begitu tadi pernyataan saudara. Iya, yang mulia. Sehingga dari atas dasar itu, maka mereka tidak menyalahkan kewenangan karena unsur yang sifatnya kumulatif tadi tidak ada unsur dari perubahan APBD. Seperti itu. Iya, yang mulia. Jadi karena bukan dana anggaran APBD yang digunakan, karena kami tidak dapat membuktikan dalam proses kajian itu, yang mulia. Oleh karena itu kami menyatakan ya tidak terpenuhi unsur, karena unsur yang dimaksud pasal 71 ayat 3 itu setiap unsurnya harus dibuktikan secara kumulatif. Nah, terus tadi saudara, sebentar. Ya. Cukup itu ya. Tadi saudara mengatakan ada satu paket pasangan sembako yang ada stikernya Paman Birin. Ini gimana ini? Nah, kalau stiker itu memang betul kan ada istilah citra dirinya, yang mulia. Itu aspeknya adalah aspek menguntungkan. Namun yang mulia, ya yang jelas aspek itu jelas menguntungkan. Tapi kan pasal ini harus kumulatif.
Nah, setiap orang yang lalu kemudian mengenalkan ya atau mensosialisasikan itu pasti menguntungkan bagi pasangan calon lain atau pasangan-pasangan calon tersebut karena dia memang mensosialisasikan. Ya, memang itu dapat dibuktikan bahwa itu adalah stiker yang bersangkutan. Namun penyalahgunaan kewenangan itu bukan hanya terhadap ya terkait dengan citra diri saja, tetapi juga ada unsur-unsur lain ya mempersesuaikan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan kegiatan dan program itu sendiri yang Baik, itu kegiatannya setelah penetapan calon atau sebelum penetapan calon? Pasal ini penerapannya ya perbuatannya itu kegiatannya ini sebenarnya yang mulia begini. Kegiatannya ini kan sebenarnya sebelum penetapan. Namun ada juga kegiatan ini dilakukan 1 tahun sebelum pemilihan kepala daerah yang mulia. Jadi tapi ada juga kegiatan 6 bulan sebelum penetapan. Jadi di 2016 juga ada. Ya, ini menurut keterangan para saksi yang mulia. Baik, jadi kalau kegiatan 1 tahun nggak masalah ya, nggak ruang kita ya. Terus yang dilaporkan pengadu, ini apa masuk kategori 6 bulan sebelum ditetapkan suatu calon? Waktunya, tempo deliktinya. Ya kalau kegiatannya 6 bulan itu masih tenggat waktu yang mulia. Enggak, kegiatan ini, yang kasus ini loh, itu adanya Ya, 6 masuk bulan dalam ruang. Iya, 6 bulan sebelum penetapan. Nah, masuk ya, dia Ya. masih posisi gubernur ya, masih Ya, gubernur ya, masih. Jadi kalau begini, sekarang pertanyaan saya begini, andekan ya seorang gubernur itu kan mau nyalon lagi misalnya ya, ada kemudian tentu dia ingin membuat citra diri tentunya. Andekan Paman Birin ini membagi sembako ya untuk bantuan sosial dengan dana sendiri. Ingat pertanyaan saya, dengan dana sendiri. Kemudian ada stikernya, dibolehkan nggak menurut kajian Bawaslu seperti itu? Masuk nggak kategori pasal 71? Boleh ya? Ini yang teman saya yang Izin menjawab yang mulia. Jadi terkait dengan Ya, silakan. penanganan perkara 03 ini, kami sebelum pleno itu melakukan Zoom meeting dengan pimpinan Bawaslu RI, dalam hal ini Ibu Kordip Ratna Dewi Petalolo. Kami meminta arahan bahwa untuk bahan kami melakukan pembahasan pleno. Disampaikan oleh Bu Dewi bahwa ini akan masuk ketika menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tapi ketika ini menggunakan uang pribadi, maka dia tidak masuk dalam pasal 71 ayat 3 maupun 5. Dia akan masuk ke pasal 73, tapi dengan catatan peristiwanya terjadi setelah penetapan paslon. Apa yang dilaporkan oleh saudara pengadu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, peristiwanya sebelum penetapan paslon dan uang yang digunakan adalah uang pribadi dari hasil penanganan pelanggaran pembuktian yang kami lakukan sehingga tidak masuk dalam rumusan pasal 71 ayat 3 dan 5. Begitu yang mulia. Baik, saya tadi sayup-sayup mendengar ya, jawaban dari teradu ya. Sayup-sayup tapi saya tertarik untuk tanya itu. Ada yang tadi saudara tadi membaca itu ya, bantuan ini terjadi bukan TSM tetapi sporadis ya. Makna sporadis itu bagaimana ini penjelasannya? Di jawaban teradu ada tadi, kata Anda baca tadi, bukan TMS, terstruktur, masif, dan sistematis, tetapi sporadis. Apa makna sporadis? Ya, jadi di jawaban tertulis yang kami bacakan tadi, itu mengutip dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, bahwa pertimbangan Majelis MK menilai bahwa pembagian sembako yang disampaikan oleh terlapor di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu sporadis. Ya mungkin maknanya gimana ya? Ya enggak direncanakan ya, enggak direncanakan.
Sporadis itu maksudnya memang maksud MK itu memang tidak merata maksudnya kan kepada seluruh pemilih yang ada di Kalimantan Selatan. Ini kalau menurut pandangan kami ya, karena kami juga mengutip apa namanya di putusan MK. Kenapa putusan MK ini kami muat dalam jawaban ini dalam rangka untuk kemudian memperkuat argumentasi hukum kami bahwa apa yang kami lakukan terkait dengan kesimpulan yang sudah kami sampaikan dalam kaitan tersebut itu memang benar adanya yang mulia. Meskipun tadi ya pengadu menyampaikan bahwa terhadap putusan MK itu harus dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh ya terlapor pada saat itu kemudian diadukan kembali ya kepada majelis di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi itu telah mempertimbangkan kajian kami yang mulia. Jadi kajian kami yang menyatakan bahwa laporan 03 ini tidak terpenuhi unsur menurut pandangan Bawaslu. Jadi kajian MK sendiri dalam putusannya itu dalam pertimbangannya mendalilkan buktinya ada di keterangan Bawaslu yang disampaikan pada waktu sidang di Mahkamah Konstitusi yang mulia. Jadi seperti itu yang mulia. Terima kasih. Baik, jadi saudara teradu boleh mengutip ya dari MK boleh. Tetapi begitu mengutip MK, perkuatlah dengan argumentasi sporadis itu kayak apa, sehingga jawaban saudara lebih bisa memperkuat argumentasi saudara. Sporadis, MK sudah memakai istilah sporadis. Kemudian makna sporadis menurut Bawaslu kayak apa? Ya berarti tidak dalam cangkupan yang luas ya, terjadi seketika, mungkin ada kejadian bencana atau kejadian bantuan COVID kan gitu, nilai-nilai kemanusiaan itu hingga mereka segera keluarkan itu ya, tidak dalam struktur yang luas kan begitu itu, sehingga jawaban saudara harus mendukung dalam konteks itu. Jadi saudara, saya kembali ke tadi yang dilakukan oleh teradu ya. Jadi kalau demikian, apa bisa dikatakan demikian ya secara sederhananya ya, sederhananya gini. Jadi unsur-unsur tadi kan ada gubernurnya terbukti kan gitu kan, kalau kita lihat unsur-unsur loh ya, terbukti. Kemudian ada kewenangan, yang namanya gubernur ya pasti punya kewenangannya ada. Kemudian ada unsur program, ternyata ada bagi-bagi bansos ya, ada kegiatan yang tadi ada 3 kegiatan, menguntungkan ya pasti nggak mungkin ya, sekarang ada istilahnya gini katanya, nggak ada sesuatu hal yang gratis loh ya, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi orang yang berbuat itu mesti punya kepentingan, pasti ada. Kemudian menguntungkan pasangan calon pasti kan, jelas ada posternya, ada stikernya kan pasti. Waktu 6 bulan pasti kan terpenuhi unsur. Tetapi unsur itu disandingkan dengan fakta-fakta yang saudara gali begitu ya, sehingga dalam konteks kajian ini dialogis, diskursus antara ya peraturan dan realita, antara kalau premis mayor atau premis minor kan begitu kan. Kemudian kesimpulannya Anda mengatakan tidak memenuhi unsur, apa begitu ya saudara yang saudara kemukakan itu? Iya yang mulia. Baik. Kemudian saudara tadi dikatakan ya, permohonan hasil kajian tidak boleh. Apa sih susahnya memberikan hasil kajian? Kasih aja gitu. Coba argumentasi apa? Jangan jawab tadi sudah dijawab ya, saya nggak suka kalau gitu. Ya dijawab lagi, meskipun tadi sudah dijawab, majelis menganggap itu penting ya. Kemarin saya periksa juga gitu. Sudah saya jawab, itu saya marahin dia. Ya, jawab aja pertanyaan gitu, nggak usah tadi sudah saya bacakan. Karena ini nganggap hanya penting ya, jawaban saudara ini yang argumentatif supaya nanti tim pemeriksa yang lain akan mendalami gitu ya. Nggak boleh tadi sudah saya jelaskan, jawab aja pertanyaan saya. Kenapa susahnya memberikan hasil kajian?
Begini Yang Mulia, karena ada peraturan dari PPID tersebut itu yang membuat kami tidak bisa memberikan. Jadi mungkin di sini ada pengurus PPID di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan bahkan ketetapan dari PPID itu menyatakan ketika orang meminta data itu harus masuk kepada PPID dulu. Nah, berdasarkan prosedur itu, maka petugas PPID lah yang harus menangani ini terlebih dahulu. Tidak bisa langsung sampai kepada pimpinan. Bahkan nanti mungkin kami akan tambahkan bukti terkait dengan surat tertanggal 17 itu Yang Mulia. Mungkin kami membawa pihak terkait di sini, pengurus atau petugas PPID yang menerima terkait dengan permohonan surat ini. Izin apakah Baik. kami... Bentar dulu, bentar. PPID ya? Apa itu kepanjangan PPID itu? PPID Ini kan banyak singkatan-singkatan di Indonesia itu loh ya. Saya dan Prof. Halim itu dosen juga, tapi lihat-lihat singkatan-singkatan ini juga nggak paham juga ya. Tolong ya dilihat secara live streaming, seluruh wilayah Indonesia bisa mengikuti sidang ini ya. Coba perjelas PPID itu apa kepanjangannya, tugasnya apa, kalau ada Perbawaslu, peraturan Bawaslu apa yang mengaturnya, dasar hukumnya apa, wewenangnya apa, gitu silakan. Supaya kita itu punya gambaran itu. PPID itu apa? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi di setiap Bawaslu ada khusus pengelolaan data dan informasi ini dikelola oleh PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dan itu PPID biasanya mengeluarkan ketetapan atau penetapan tentang aturan-aturan informasi terkait dengan informasi yang boleh disampaikan atau informasi yang dikecualikan. Nah, berdasarkan penetapan PPID tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang informasi dikecualikan termasuk informasi yang dimintakan oleh para pengadu saat ini, POM A8 dan POM A11, begitu Yang Mulia. Baik, jadi PPID ini pejabat struktural ya? Ya, Yang Mulia. Struktural ya. Oke. Ada ini hadir? Saya dengar Hadir. dulu, ada hadir? Hadir Yang Mulia. ASN kan? Beliau ASN kan? ASN. Nggak perlu diambil sumpah, silakan. Ya, terkait PPID. Selamat sore. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia menyampaikan terkait dengan permintaan informasi yang disampaikan oleh tim hukum H2D Yang Mulia. Jadi di sini benar yang disampaikan oleh komisioner bahwasannya di sini di surat itu tertulis Banjarbaru 17 Desember tahun 2020 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi. Jadi di sini juga tersebutkan bahwa bersamaan dengan surat ini kami memohon kepada Bawaslu Provinsi untuk memberikan kepada kami salinan berita acara hasil pemeriksaan saksi kami. Jadi benar juga bahwasannya di dalam surat ini Yang Mulia tidak tersebut, artinya tim kuasa ini menyatakan bahwa dia adalah sebagai kuasa dalam hal pengambilan atau permintaan informasi yang diinginkan Yang Mulia. Jadi sesuai dengan mekanisme PPID, surat ini diterima oleh tim pelayan informasi, lalu dibuatkanlah surat formulir permohonan informasi yang langsung diisi oleh pemohon informasi. Di sini yang informasi yang dibutuhkan pun adalah salinan BA klarifikasi saksi penanganan pelanggaran. Juga di sini tidak tertulis bahwa yang bersangkutan adalah sebagai kuasa daripada para saksi yang pengen meminta berita acaranya Yang Mulia. Jadi setelah kita cermati, kita merujuk kepada peraturan Bawaslu nomor 148 Bawaslu dan seterusnya, di mana di sini terdapat lampiran bahwa informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur serta wali kota yang dikecualikan. Di sini pada poin pada nomor 13 formulir modal A berita acara organisasi bahwa itu termasuk berita acara yang dikecualikan.
Jadi pada hari itu di tanggal 18 itu saya selaku PPID langsung mengeluarkan surat penolakan, dan tanggal itu juga yang bersangkutan melalui via telepon itu menyampaikan keberatan. Nah, berdasarkan keberatan tersebut saya menyampaikan kepada para pimpinan komisioner terkait dengan keberatan atas surat yang saya terbitkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih penjelasan saya. Mohon namanya siapa? PPID supaya dicatat. Pak Haji Supriyanto Nur. Supriyanto Nur, Yang Mulia. Baik, saudara. Jadi komisioner itu tidak boleh semau aja mengeluarkan BAP gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, Mulia, karena kita ranahnya langsung ke PPID, Yang Mulia. Jadi diproses dulu oleh PPID. Saya secara absolut itu menentukan apakah ini berita formulir yang dikecualikan atau yang bisa diberikan berdasarkan merujuk kepada peraturan Bawaslu terkait dengan penetapan informasi yang dikecualikan, Yang Mulia. Jadi situ sudah ada parameternya itu ya, punya informasi yang boleh ini gitu ya. Iya, Yang Mulia, benar, Yang Mulia. Ketua, misalnya ketua atau dekat dengan saudara, langsung minta ini nggak bisa langsung keluar gitu, nggak bisa. Nggak bisa, Yang Mulia. Nggak bisa. Baik, saya kira cukup. Saudara Pak Teradu. Saya mendengar keterangan saksi tadi. Ya, saksi memberi suatu pernyataan. Tiap laporan ditolak. Apa betul yang memeriksa, yang melakukan verifikasi itu staf yang kecil-kecil itu gimana, Pak? Yang verifikasi itu saudara atau didelegasikan staf yang masih junior gitu. Kalau cepat sekali responnya gitu ya. Mohon penjelasannya itu. Jadi saksi kan mengatakan kan, ya saya itu laporkan, tapi ternyata sekretariat itu apa yang meriksa itu petugas-petugas yang junior atau apa itu, bukan komisioner atau gimana, cepat sekali respon penolakannya. Ini gimana itu? Nggak diendapkan dulu, nggak dikaji secara mendalam dulu, perlu klarifikasi dulu kan, nggak tiba-tiba setiap laporan itu ditolak gitu ya. Mohon penjelasan nih, saya merujuk dari keterangan saksi tadi. Terima kasih, Yang Mulia. Dari silakan. Seluruh laporan yang disampaikan oleh pelapor, itu semuanya kami lakukan proses penanganan pelanggaran, Yang Mulia. Jadi mulai laporannya sampai kami sampaikan status laporannya. Jadi semuanya kami tangani, Yang Mulia. Kami kemudian yang menerima laporan siapa? Kita supaya jelas yang menerima laporan. Yang menerima laporan kan ada petugas penerima laporan. Bukan komisioner, bukan komisioner, Yang Mulia. Baik, setelah diterima apa yang dilakukan? Setelah diterima laporan, lalu kemudian laporan tersebut dilakukan kajian awal, Yang Mulia. Yang ngaji staf atau komisioner? Yang melakukan kajian awal itu adalah komisioner. Jadi komisioner melakukan satu proses pleno melalui proses dokumen laporan yang disampaikan kepada petugas tadi, Yang Mulia. Jadi kajian awal itu sudah komisioner ya? Ya, jadi kajian awal itu komisioner. Nah, bukan kajian staf tadi ya, yang masih junior. Bukan, Yang Mulia. Bukan ya? Bukan, Yang Mulia. Itu hanya nerima nyatet gitu ya, meregistrasi. Itu kajian awal laporan tersebut ini terkait dengan keterpenuhan aspek syarat formil material terkait dengan laporan tersebut. Jika kemudian kajian awal tersebut ya terpenuhi ya syarat formil materialnya, maka kemudian dapat diteruskan pada proses pengkajian, Yang Mulia. Oh gitu, mungkin keterangan saksi gini, begitu ngajukan ada syarat yang tidak dipenuhi sehingga langsung staf itu memberi informasi gitu ya, bahwa ada kekurangan persyaratan baik formil atau material. Tapi setelah itu terpenuhi, ini kan ruangnya komisioner kan, bukan lagi staf yang menerima laporan kan? Komisioner, Yang Mulia. Dan kami tidak pernah menolak ya laporan yang disampaikan oleh para pelapor.
para saksi yang mulia. Kami selalu melakukan satu proses pengkajian atau proses penanganan pelanggaran dan kami juga sampaikan status laporannya yang mulia. Baik, waktu yang dilakukan sejak dilimpahkan dari staf tadi ke komisioner untuk melakukan kajian awal sampai dengan posisi laporan ini bisa lanjut atau tidak, berapa hari itu yang diperlukan? Itu proses kajian awal itu sampai proses perbaikan itu 3 hari yang mulia. Lalu kemudian kalau formil materialnya terpenuhi, maka kemudian dapat dilanjutkan pada proses pemeriksaan atau proses pembuktian. Nah, pemeriksaan pembuktian ini yang disebut sebagai bagian dari proses klarifikasi terhadap rangkaian peristiwa yang disampaikan atau dilaporkan oleh pelapor yang mulia. Termasuk klarifikasi itu ruang 3 hari itu atau ada tambahan? Bukan. Nanti kalau terus pada proses klarifikasi itu waktunya nanti 3 hari yang mulia. Nah, jika memerlukan tambahan keterangan, lalu kemudian ditambah 2 hari. Jadi waktunya itu 5 hari yang mulia. Nah, setelah 5 hari, lalu kemudian dilakukan pleno dan disitulah ada kemudian status laporan yang muncul yang mulia. Apa kemudian proses kajian ini atau laporan tersebut terpenuhi unsur atau tidak? Jadi kalau demikian melihat alur itu, ya tidak mungkin laporan yang sudah memenuhi syarat formil material langsung dikeluarkan pengumumannya 1 hari, nggak mungkin ya kalau itu sudah nggak mungkin. Kalau andaikan mungkin itu yang belum memenuhi syarat formal dan material gitu ya? Iya yang mulia. Jadi Ya, perlu kalau dibedakan ya. tidak melengkapi misalnya tidak terpenuhi misalnya syarat materialnya, maka kemudian dalam 3 hari itu mereka kami sampaikan untuk memenuhi bukti-bukti yang kurang sebagaimana laporan yang disampaikan. Jadi saya pastikan bahwa yang memeriksa laporan itu bukan staf ya, bukan yang junior ya. Bukan yang mulia, itu itu komisioner langsung yang dilakukan satu proses kajian awal itu memang diplenokan yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan yang mulia Profesor Abdul Halim Barkatullah dari Kota Banjarmasin, dipersilakan.